Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Amalia Dayani dengan NIM A11 2020 13198. Di sini saya akan mendemokan hasil dari tugas capstone mata kuliah BK berupa website aplikasi poliklinik sistem janji temu pasien dengan dokter. Dalam sistem ini terdapat 3 user. Yang pertama ada admin, kedua ada dokter, dan yang ketiga ada user. Selanjutnya saya akan masuk sebagai user. Jika user sudah memiliki atau mendaftar akun, maka langsung masukkan saja nomor KTP. Tetapi jika user belum mendaftarkan dirinya, maka user harus daftar terlebih dahulu. Yang pertama adalah user harus memasukkan nama lengkapnya, lalu user memasukkan alamatnya, setelah itu user menginputkan nomor HP dan nomor KTP-nya. Sepertinya nomor KTP-nya sudah pernah terdaftar, jadi kita rubah saja. Lalu pilih daftar. Jika sudah terdaftar, maka pasien akan langsung diarahkan ke halaman pendaftaran poliklinik. Halaman daftar poliklinik ini, pasien akan langsung mendapatkan nomor rekam medisnya. Lalu pasien dapat langsung memilih poli sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah itu pasien dapat memilih jadwal. Setelah itu pasien langsung menuliskan keluhan yang dirasakan. Setelah sudah, maka pasien tinggal mensubmit. Setelah disubmit, maka pasien akan mendapatkan nomor antriannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian source code-nya. Yang pertama ada bagian migration. Migration sendiri berfungsi sebagai control version system untuk database. Dalam menu migration terdapat beberapa file, di antaranya ada create user, create password, create policy, create patient, create dokter, dan lain-lain. Pada bagian create patient, perintah public function app ini bermaksud untuk mendefinisikan dan memodifikasi database sehingga data yang kita inputkan dalam aplikasi akan terhubung dengan database. Selanjutnya ada menu model yang memiliki beberapa file, di antaranya ada daftar poli, detail periksa, dokter, ada jadwal, ada obat, ada pasien, ada poli, dan ada user. Fungsi dari file yang ada di dalam models ini yaitu sebagai penghubung antara database dengan aplikasi.
Selanjutnya, pada bagian view, pada menu view terdapat 3 menu, yaitu ada menu admin, menu dokter, menu layout, dan menu pasien. Dari menu admin terdapat beberapa file, yaitu ada dashboard blade, dokter blade, obat blade, pasien blade, dan polyblade. Pada bagian dashboard blade berisi menu dashboard atau halaman pada admin. Selanjutnya ada dokter. Pada dokter blade ini admin dapat melakukan aksi CRUD, di mana admin dapat menambahkan dokter dan menginputkan nama dokter, alamat, nomor HP, dan poli. Admin juga dapat melakukan aksi edit. Selanjutnya, admin juga dapat melakukan aksi hapus. Pada bagian obat blade juga sama, admin dapat melakukan aksi CRUD. Pada bagian pasien dan poli, sama seperti pada bagian dokter, admin dapat melakukan aksi CRUD. Selanjutnya yaitu ada menu dokter. Pada menu dokter ini terdapat beberapa file. Terdapat dashboard, edit periksa, home blade, jadwal periksa, memeriksa pasien, profil blade, dan riwayat pasien blade. Untuk bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada halaman dokter di websitenya. Selanjutnya terdapat menu pasien yang berisi menu login dan menu register. Di dalam menu pasien terdapat daftar poli dan thanks plate. Pada bagian ini sudah dijelaskan di awal, yaitu pada saat pasien melakukan pendaftaran atau registrasi. Selanjutnya yaitu untuk menu controller. Controller sendiri berfungsi untuk memberikan respon terhadap tampilan. Dalam menu controller terdapat beberapa file, di antaranya ada controller, daftar poli controller, detail periksa controller, dokter controller, home controller, jadwal controller, login controller, obat controller, pasien controller, dan masih banyak yang lain. Saya akan menjelaskan salah satunya, di antaranya yaitu obat controller. File ini berfungsi sebagai controller manajemen data obat, dan controller ini dapat mengimplementasikan operasi dari CRUD. Selanjutnya saya akan mencoba masuk sebagai admin. Pertama, masukkan username, lalu masukkan password, dan sign in. Pada bagian admin ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada yang di depan itu ada dashboard admin, ada dokter, ada pasien, ada poli, dan ada obat. Yang pertama saya akan mencoba pada menu poli. Pada menu poli, yang pertama harus dimasukkan adalah nama poli yang dibutuhkan, yaitu pada kali ini saya akan
memasukkan poli spesialis jantung, lalu diberikan keterangan setelah diberi keterangan langsung pilih yang submit. Setelah tersubmit, maka otomatis poli akan tertambahkan atau terinput. Selanjutnya menu obat. Pada menu obat yang harus diinputkan yaitu ada nama obat, ada kemasan dan harga. Setelah itu tinggal disubmit. Setelah berhasil tersubmit, maka otomatis akan tertambahkan dan admin dapat melakukan aksi ubah dan hapus terhadap daftar obat yang ada. Selanjutnya untuk menu pasien, ini adalah daftar pasien yang sudah mendaftarkan diri. Admin dapat melakukan aksi ubah dan hapus. Admin juga dapat menambahkan pasiennya. Setelah itu ada menu dokter. Jika admin ingin menambahkan dokter, maka harus menginputkan nama dokter, lalu alamat, nomor HP, dan memilih polinya. Setelah disubmit, setelah berhasil, maka nama dokter yang tadi diinputkan akan bertambah, otomatis akan bertambah. Selanjutnya menu login dokter. Yang pertama ada masukkan username, lalu password, dalam dokter ini terdapat beberapa menu, ada jadwal periksa, periksa pasien, riwayat pasien, dan profil. Pada menu jadwal periksa, jadwal periksa ini menampilkan daftar jadwal periksa dari dokter dari jam mulai hari sampai jam selesai. Berikut saya contohkan untuk menambahkan, yaitu pertama nama dokter, lalu pilih harinya, setelah itu pilih jam mulai dan jam selesainya. Setelah itu tinggal simpan. Maka otomatis jadwal periksa yang diinputkan tadi sudah ada. Admin dapat melakukan aksi edit dan hapus. Lalu ada menu memeriksa pasien. Dokter dapat melakukan periksa. Contoh, pada pasien Putri, dokter akan memilih tanggal periksa, lalu memilih obat sesuai dengan
keluhan yang diderita oleh pasien. Setelah itu tambahkan catatan, contohnya obat harus diminum 3 kali sesudah makan. Lalu simpan. Setelah disimpan, untuk melihat hasil dari periksa, kita harus memilih menu riwayat pasien. Dari riwayat pasien, jika ingin melihat detailnya, maka harus memilih detail riwayat periksa. Dari detail data terdapat tanggal periksa, nama pasien, nama dokter, keluhan, catatan, dan obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Lalu ada total biaya dari jasanya 150.000 ditambahkan dengan harga dari obatnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.